Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Baik teman-teman semua, pada kesempatan kali ini izinkan kami untuk mempresentasikan materi pada hari ini dengan judul Linguistik Bahasa Arab. Baik, yang pertama, apa itu linguistik bahasa Arab? Nah, sebelum kita masuk ke pengertian apa itu linguistik bahasa Arab, sebelumnya kita harus tahu apa sih makna linguistik secara umum. Nah, di sini ada beberapa definisi dari para ahli tentang apa itu linguistik secara umum. Yang pertama ada John Lyons. Nah, menurut John Lyons, linguistik ini adalah ilmu yang mempelajari bahasa secara ilmiah. Yang kedua ada Muhammad Fahmi Hijaz, di mana menurutnya linguistik adalah ilmu yang membahas tentang hakikat dan fenomena bahasa dengan pembahasan secara ilmiah. Yang ketiga ada Harimurti Kridalaksana, di mana beliau menyatakan bahwa linguistik adalah ilmu tentang bahasa atau penyelidikan bahasa secara ilmiah. Yang terakhir adalah Muhammad A'tiyah. Menurut beliau, linguistik adalah hiya ibaratun 'ani dirasatil ilmiyatil lughah fa huwa ilmun yatanawalul lughah mawdu'an lahu. Linguistik adalah sebuah istilah tentang pengkajian secara ilmiah terhadap bahasa, yaitu ilmu yang menjadikan bahasa sebagai objek kajiannya. Dengan demikian, kita bisa menyimpulkan bahwa linguistik adalah suatu ilmu yang mengkaji bahasa secara internal dan ilmiah. Nah, jadi yang dikaji dalam linguistik itu adalah bahasa. Bagaimana tata bahasa yang benar, bagaimana kaidah-kaidahnya, dan lain sebagainya. Setelah kita mengetahui pengertian linguistik secara umum, maka kita dapat menyimpulkan pengertian linguistik bahasa Arab. Kalau tadi pengertian linguistik secara umum adalah suatu ilmu yang mengkaji bahasa secara internal dan ilmiah, maka pengertian dari linguistik bahasa Arab adalah suatu ilmu yang mengkaji bahasa Arab secara internal dan ilmiah. Nah, jadi pada linguistik bahasa Arab ini yang menjadi titik fokusnya adalah bahasa Arab. Bagaimana tata bahasa Arab yang benar, bagaimana kaidah-kaidahnya. Karena teman-teman semua perlu diketahui bahwa bahasa Arab termasuk bahasa yang memiliki banyak kosakata. Jadi sangat perlu kita menguasai atau mempelajari linguistik bahasa Arab ini. Terkhusus bagi siapapun yang ingin berkontribusi dalam hal yang berkaitan dengan bahasa Arab. Sangat penting bagi mereka untuk mempelajari linguistik bahasa Arab ini. Selanjutnya, linguistik bahasa Arab itu sama dengan ilmu tata bahasa Arab. Nah, apa itu ilmu tata bahasa Arab? Menurut Miftahul Huda dan kawan-kawan, ilmu tata bahasa Arab adalah ilmu pengetahuan yang membahas tentang hal kebahasa Araban, baik itu fonologi, morfologi, sintaksis maupun semantik. Macam-macam linguistik bahasa Arab. Sebagaimana yang sudah dijelaskan, bahwasanya dalam linguistik bahasa Arab, menurut Mustafa Al-Gulayaini, itu ada 13 ilmu tata bahasa Arab. Di antaranya, yang pertama as-sarfu. Menurut Al-Gulayaini, as-sarfu disebut juga ilmu mufrad, yaitu sebuah dalil yang memberitahukan kepada bagaimana kata-kata itu sebelum tersusun, atau disebut juga ilmu yang membahas tentang bentuk dan kata-kata Arab serta aspek-aspeknya dalam sebelum tersusun dalam kalimat. Dan yang kedua, al-i'rab. Al-i'rab yang dikenal dengan ilmu nahwu adalah perubahan akhir suatu kata karena diubah oleh amil, atau disebut juga memelihara akhir kata dengan harokat, sukun, harf, atau membuang sesuai dengan macam-macam amilnya yang masuk pada kata itu, sehingga kejelasan arti yang dimaksud terletak pada i'rab. Yang ketiga,
Yang ketiga adalah rosem. Menurut Ma'luf, ar-rosem adalah tulisan halus, atau berarti drawing, illustration, gambaran, lukisan, dan hiasan. Jadi, ar-rosem adalah seni menulis huruf Arab yang baik. Ada juga istilah yang mirip, yaitu al-khot, atau yang sering disebut dengan kaligrafi, yang berasal dari bahasa Latin kalios, yang berarti indah, dan graph, yang berarti tulisan. Jadi, kaligrafi berarti tulisan Arab yang indah. Keempat, al-ma'ani. Menurut al-Hashimi, al-ma'ani adalah ilmu yang mempelajari sikap kalimat yang sesuai dengan situasi dan kondisi. Yang kelima, al-bayan. Menurut al-Hashimi, al-bayan adalah suatu ilmu yang mengungkapkan suatu arti dalam bentuk yang bermacam-macam. Yang keenam, al-badi'. Menurut al-Hashimi, al-badi' adalah suatu ilmu yang menjadikan kalimat itu bagus dalam susunan dan artinya. Ketiga ilmu ini, al-ma'ani, al-bayan, dan al-badi', itu disebut ilmu balaghah. Dalam ilmu balaghah ini dibahas cara-cara menyusun kalimat yang baik, indah, dan bernilai tinggi menurut sastranya. Dan yang ketujuh, al-arud. Menurut Ma'luf, al-arud adalah wazan atau timbangan puisi, atau suatu pengetahuan yang diperlakukan untuk mengetahui syair-syair Arab, mana yang sahih dan mana yang fasid, serta semua perubahan yang terjadi padanya, bahkan semua permasalahannya. Bisa juga berarti prosodi, yang dalam bahasa Inggrisnya prosody. Dan menurut Panuti Sujiman, prosodi adalah pengkajian tentang persajakan, yaitu mengkaji tekanan, matra, rima, dan bait dalam sajak. Dan yang kedelapan, al-qawafi. Menurut Ma'luf, al-qawafi adalah akhir kata dalam bait. Bisa juga berarti bunyi, suku terakhir, rima yang bahasa Inggrisnya rime. Rima adalah pengulangan bunyi berselang baik di dalam larik sajak maupun pada akhir larik sajak yang berdekatan. Agar keindahannya terasa, bunyi yang berima harus ditampilkan oleh tekanan, nada tinggi, atau perpanjangan suara. Rima bukan sekedar hiasan puisi. Rima menyenangkan indera pendengaran, ikut membangun bait, memudahkan menghafal sajak, dan ikut membina bentukan sajak. Yang kesembilan, qardu syair. Menurut Ma'luf, qardu syair adalah perciptaan dan penyusunan puisi. Bisa juga berarti to compose poetry, to poetize. Dan yang ke-10, al-insya. Menurut al-Hashimi, al-insya secara etimologis mempunyai 4 arti, yaitu mulai, menciptakan, membangun, dan mengubah atau mengarang. Adapun secara terminologis adalah suatu ilmu pengetahuan yang mengajarkan kepada kita bagaimana cara membentuk dan menyusun pengertian-pengertian serta mengungkapkannya dalam kata-kata dan kalimat bagus sesuai dengan keadaan. Dan yang keempat, ilmu di atas yaitu al-arud, al-qawafi, qardu syair, dan al-insya berhubungan erat dengan puisi. Yang ke-11, al-khitabah. Menurut Magdi, al-khitabah adalah kumpulan hukum-hukum yang lazim disampaikan oleh khatib di tengah-tengah masyarakat pada waktu khutbah, atau termasuk jenis prosa yang tidak terikat dengan wazan atau qawafi, berpegang pada masyarakat atau pendengar, dan tidak boleh memaksakan kehendak sendiri. 12. Tarikhul adab. Tarikhul adab adalah studi yang membahas tentang keadaan bahasa, perkembangan sastra, cabang-cabangnya, tokoh-tokohnya pada suatu bangsa,
untuk mempelajari sejarah sastranya, peninggalan-peninggalan yang diwariskan oleh para tokoh-tokohnya, dan lain sebagainya. Peninggalan-peninggalan itu mempengaruhi kehidupan, milieu, situasi, dan kondisi yang melingkupi mereka. Dan yang terakhir adalah Matnul Lughah. Menurut Al-Hashimi, Matnul Lughah dinamakan juga ilmu bahasa, yaitu studi tentang perbendaharaan kata-katanya. Selanjutnya, pembahasan tentang aspek-aspek linguistik bahasa Arab. Aspek-aspek linguistik bahasa Arab sendiri ada 6 macam, yaitu aspek fonologis, aspek morfologis, aspek sintaksis, aspek semantik, aspek stilistik, dan aspek leksikografis. Untuk aspek fonologis adalah ilmu yang mengkaji tentang bunyi suatu bahasa serta proses terbentuknya dan perubahannya. Terakhir ada aspek leksikografis, yaitu ilmu tentang perkamusan atau suatu ilmu yang mempelajari tentang perbedaan kata. Selanjutnya, objek pembahasan linguistik bahasa Arab. Baik teman-teman, sebelumnya tadi kita sudah mengetahui pengertian linguistik bahasa Arab, yaitu suatu ilmu yang mengkaji bahasa Arab secara internal dan ilmiah. Maka di situ sangat jelas bahwa yang menjadi objek pembahasan dari linguistik bahasa Arab adalah bahasa Arab itu sendiri. Sebagaimana dikatakan oleh Muhammad Atiyah dalam definisinya tentang linguistik, bahwa fahuwa ilmun yatanawalul lughah mawdu'an lahu. Linguistik adalah ilmu yang menjadikan bahasa sebagai objek kajiannya. Baik teman-teman, selanjutnya ketika kita mengkaji bahasa Arab secara internal dan ilmiah, artinya kita memandang bahasa Arab secara objektif. Pandangan yang objektif terhadap bahasa Arab merupakan upaya untuk menggeliminir berbagai prasangka sosial dan rasial terhadap bahasa Arab. Selanjutnya, mengkaji bahasa Arab secara eksternal. Berarti, bahasa Arab tersebut diselidiki dalam hubungannya dengan berbagai fenomena lainnya, sehingga melahirkan berbagai macam disiplin ilmu. Yang pertama, sosiolinguistik, yang kedua, psikolinguistik, dan yang terakhir, neurolinguistik. Sosiolinguistik muncul seiring dengan upaya mempelajari hubungan dan saling pengaruh antara perilaku bahasa dan perilaku sosial. Psikolinguistik muncul seiring dengan upaya mempelajari hubungan antar bahasa dengan perilaku dan akal budi manusia. Dan yang terakhir, neurolinguistik muncul seiring dengan upaya mempelajari prakondisi neurologis atau urat saraf untuk perkembangan bahasa. Demikian presentasi kami pada hari ini. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat memberikan manfaat bagi teman-teman semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Syukran katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.